Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 11 yang berjudul Masalah Bebas Nilai dalam Ilmu Pengetahuan. Bab ini sekaligus menjadi bab penutup. Berikut adalah pokok bahasan dalam video ini. Oke, langsung saja, perhatikan dengan seksama. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditunjukkan kepada ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Tuntutan dasarnya adalah agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan, dan karena itu ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan dengan didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Maksud dasar dari tuntutan ini adalah agar ilmu pengetahuan tidak tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, sehingga malah mengalami distorsi. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan sebelum kita melangkah lebih jauh adalah bahwa sesungguhnya tuntutan bebas nilai itu sendiri tidak mutlak karena tuntutan agar ilmu pengetahuan bebas dari nilai tertentu hanya berlaku bagi nilai lain di luar nilai yang menjadi taruhan utama ilmu pengetahuan. Yang berarti sesungguhnya ilmu pengetahuan pada dirinya sendiri peduli terhadap nilai tertentu, yaitu nilai kebenaran, dan dalam kaitan dengan itu nilai kejujuran. Dari pemaparan sebelumnya, dapat disepakati bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dirinya sendiri atau otonom jika dikatakan sebagai ilmu bebas nilai, dan harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah saja. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana sih jadinya jika ilmu pengetahuan dikembangkan secara otonom sedemikian mutlak, sehingga tidak memperdulikan berbagai nilai lain di luar ilmu pengetahuan, dan akhirnya malah merugikan manusia? Untuk menjawabnya, berikut ada dua kecenderungan dasar dalam ilmu pengetahuan untuk melihat tujuan, penemuan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kecenderungan Puritan elitis. Pada kecenderungan ini, kaum Puritan elitis beranggapan bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tanpa ada tujuan lainnya. Yang kedua, bagi penganut kecenderungan ini adalah tidak melihat keterkaitan pengaplikasian atas ilmu pengetahuan yang dikembangkan tersebut terhadap kegunaan pragmatis dalam kehidupan manusia. Jadi mereka murni mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan atas suatu fenomena tersebut atas rasa keingintahuan mereka saja, tanpa ada tujuan lainnya. Dan yang ketiga, bukan berarti ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak memiliki nilai sama sekali. Yang dimaksud bebas nilai di sini adalah ilmu pengetahuan terbebas dari nilai-nilai di luar pertimbangan ilmu pengetahuan. Berarti, menurut kecenderungan ini masih mengutamakan nilai kebenaran dan kejujuran. Jadi intinya, penjelasan atau kebenaran ilmiah menurut kaum Puritan elitis hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia saja. Yang kedua ada kecenderungan pragmatis. Sama halnya dengan kecenderungan Puritan elitis yang sebelumnya dipaparkan, hanya saja ilmu yang dikembangkan bertujuan mencari kebenaran dengan memperhatikan kegunaan pragmatisnya yang pada akhirnya berguna bagi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu kegunaan yang dimaksud adalah sebagai pemecahan atas suatu permasalahan. Dengan begitu, kecenderungan pragmatis dikatakan sebagai bebas nilai, kecuali masih memperhatikan nilai kebenaran, kejujuran, dan nilai guna atau pragmatisnya tentu saja. Contoh konkret yang sekarang ini terjadi adalah penyebaran COVID-19, di mana kaum Puritan elitis akan memandang dari mana atau bagaimana virus itu bisa menyebar hingga berstatus pandemi. Sedangkan kaum kecenderungan pragmatis memandang bagaimana virus itu tersebar dan apa solusi atas penyebaran virus tersebut sehingga dapat menekan angka penyebaran. Salah satu yang mereka lakukan adalah membentuk penelitian untuk membuat vaksin virus COVID-19 yang dapat berguna untuk menekan penyebaran virus ini. Artinya itu akan bernilai pragmatis bagi kaum kecenderungan pragmatis. Context of discovery. Context of discovery menyangkut konteks di mana ilmu pengetahuan ditemukan.
Yang dikatakan di sini adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak terjadi, ditemukan, dan berlangsung dalam kevakuman. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Termasuk di dalamnya adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan muncul dan berkembang demi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ada berbagai masalah, termasuk masalah sosial yang dihadapi dan ingin dipecahkan oleh manusia. Oleh karena itulah manusia melakukan kegiatan ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat tidak bebas nilai, yang artinya ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak begitu saja atau spontan. Ada konteks tertentu yang melahirkannya. Oleh karena itu, tidak bisa disangkal bahwa dalam melakukan kegiatan ilmiahnya, ilmuwan dimotivasi oleh keinginan baik itu bersifat personal maupun kolektif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekedar kebenaran ilmiah murni. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang jauh lebih luas dari sekedar faktor murni ilmiah yang ikut mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga beberapa faktor tertentu yang melahirkan ilmu pengetahuan, misal perasaan, keinginan, kepentingan pribadi, sosial, budaya, politik, juga ikut mewarnai mendorong penelitian dan kegiatan ilmiah. Tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam konteks tertentu sekaligus sangat berpengaruh. Sulit dibayangkan bahwa ilmu pengetahuan bebas dari nilai-nilai baik yang dianut oleh setiap ilmuwan secara individual maupun yang dianut oleh setiap lembaga dan masyarakat di mana ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Contoh dari konteks of discovery adalah vaksin COVID-19 yang diciptakan dengan berbagai penelitian mengutamakan nilai guna atau pragmatisme. Konteks of justification terkait konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian dan kegiatan ilmiah dengan data dan fakta apa adanya. Yang pertama, harus sesuai dengan fakta ilmiah dan bukti empiris, serta bisa dibuktikan. Yang kedua, mengesampingkan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, tetap dianggap benar walaupun hasilnya tidak bernilai guna, jika hipotesis atau teori tersebut dapat dibuktikan. Contoh dari konteks of justification ialah penelitian di State University of New York menciptakan alat yang dapat mengendalikan perilaku tikus. Pembuat alat tersebut, Dr. Savage Taiwar, mengatakan bahwa tikus tersebut dapat menyelamatkan korban gempa bumi. Namun belum ada data yang menunjukkan bahwa hal itu dapat menyelamatkan nyawa.